Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku sekalian? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Badan sehat, pikiran cerdas. Yes, yes, yes. Nah, semangat semua ya pada pagi hari ini. Nah, hari ini kita akan belajar tentang hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Untuk kelas 5 ya, semester ganjil, mata pelajaran Al-Quran Hadis. Sudah siap anak-anak? Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, Ustazah akan menjelaskan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran Al-Quran Hadis ini ya. Oke, yang pertama, anak-anak, kita bisa menjelaskan hukum bacaan mim mati, yakni idgham mimi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Dan anak-anak juga dapat mendemonstrasikan hukum bacaan mim mati, yakni idgham mimi, ikhfa syafawi, dan izhar syafawi. Sudah siap anak-anak untuk melaksanakan pembelajarannya? Oke, tetap semangat. Nah, sebelum pelajaran kita mulai, coba Ustazah mau ingat-ingat dulu. Minggu kemarin kita belajar tentang pengertian dari hukum mim mati. Apa itu mim mati? Ya, ada yang bisa jawab? Oke, silakan. Ya, bagus. Mim mati adalah huruf mim yang berharakat sukun. Oke, tepuk tangan. Jawaban yang betul. Nah, sebelum kita melanjutkan pelajaran hari ini, ayo anak-anak lebih baik berdoa dulu ya. Bersama-sama kita membaca surat Al-Fatihah. Ustazah pimpin memakai hitungan, memakai lagu Ros. Yuk bersama-sama. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Alhamdulillah, sudah hafal semua ya. Oke, ayo kita bersama-sama lanjut. Kemarin kita belajar tentang hukum mim mati. Hanya namanya saja yang kita sebutkan. Nah, hari ini kita akan memahami macam-macamnya. Oke, yang pertama ada hukum bacaan idgham mimi atau idgham mislain atau idgham syafawi. Dan yang kedua ada hukum bacaan ikhfa syafawi. Dan yang ketiga ada hukum bacaan izhar syafawi. Nah, ketiga hukum bacaan ini adalah macam-macam dari hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Bagus. Lanjut ya. Oke, kita akan memahami yang pertama dulu. Hukum bacaan ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ini ciri-cirinya. Apabila ada mim mati atau mim sukun bertemu dengan huruf ba. Ya, dengan gerakannya ya, ikuti Ustazah ya. Apabila ada mim mati bertemu dengan huruf ba.
Maka bacaannya disebut dengan ikhfa syafawi. Apa itu ikhfa syafawi? Ikhfa itu artinya samar. Apa? Samar. Samar di bibir. Kenapa kok di bibir? Karena tempat keluarnya huruf mim itu ada di bibir. Coba anak-anak bacakan huruf mamimu. Semuanya pegang bibirnya. Bergerak kan? Nah, kenapa kok disebut dengan syafawi? Syafawiyah itu artinya dua bibir. Karena mim tempat keluarnya atau makhorijul hurufnya berada di bibir. Selanjutnya, hukum bacaan idgham mimi atau idgham syafawi. Kenapa kok disebut dengan idgham mimi? Karena di sini mim mati bertemu dengan mim. Nah, makanya disebut dengan mimi karena mim bertemu dengan mim ya. Nah, nama lainnya apa? Idgham syafawi. Sama, tempat keluarnya mim ada di bibir. Syafawiyah artinya dua bibir. Jadi, bagaimana cara bacanya? Apabila ada hukum bacaan idgham mimi atau idgham syafawi, harus dibaca mendengung. Apa anak-anak? Mendengung. Ya, bagus sekali. Selanjutnya, hukum bacaan izhar syafawi. Nah, hurufnya izhar syafawi ini adalah selain mim dan ba. Jadi semua huruf hijaiyah yang ada 28 itu dikurangi mim dan ba itu milik hukum bacaan izhar syafawi. Seperti itu. Bagaimana cara membacanya? Cara membacanya harus dibaca jelas atau terang. Oke. Untuk selanjutnya, ayo kita mempraktekkan contoh dari hukum ikhfa syafawi. Anak-anak silakan dibuka Tartila jilid 5. Sudah tadi ya, tentang hukum mim mati bertemu dengan ba. Nih, Ustazah kasih contoh dulu ya. Setelah itu anak-anak kita tirukan bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, cara bacanya dengan cara disamarkan mim ketemu ba ya. Hum barizuna bayatum bihi ahlamuhum bihadza ba'dukum ba'dan wa ma hum bimu'minina atikum bisultanin wa ma hum bihamilina ta'tiyahum baghtatan ba'duhum ba'dan tarmihim bihijaratin amaddakum bi'an'amin bal antum bihadiyatikum. Bisa ya? Coba yang 3 dulu. Di depan, Ustazah hitung yuk. 1, 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Hum barizuna. Bagus. 1, 2, 3. Bayatum bihi. 1, 2, 3. Ahlamuhum bihadza. Sudah bisa kan? Mudah? Oke, dari situ apakah ada pertanyaan? Silahkan bisa ditanyakan materi dari Ustazah. Oke, kalau tidak ada, bisa dilanjut. Hari ini kita lanjutkan mempraktekkan
hukum idgham mimi atau idgham syafawi. Cara membacanya didengungkan ya, jangan lupa gerakannya didengungkan. Kalau yang barusan samar, bacaannya samar disertai dengan dengung. Lanjut, yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'anqadhakum minha. Ingat, mim ketemu mim. Di situ ada tandanya tasydid ya. Di mim tasydidnya. In kuntum mu'minina lahum maghfiratun lahum min dunihi fahum mu'riduna innahum muhtaduna lahum min jahannama minhum man amana kam min fi'atin fi qulubihim maradun. Bisa ya? Ayo baca 3 dulu. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Fa'anqadhakum minha. Bagus. 1, 2, 3. In kuntum mu'minina. 1, 2, 3. Lahum maghfiratun. Ya, bagus. Sudah bisa kompak baca bersama-sama. Selanjutnya kita akan mempraktekkan contoh hukum yang izhar syafawi. Nah, kalau bacaan yang ini tidak boleh ada dengung dan samar ya. Harus dibaca jelas atau terang. Tidak boleh samar. Cara bacanya seperti apa? Yuk simak lagi contoh dari Ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Amlahum bi amwalihim lakum nadhirun. Bacanya izhar jelas, tapi tetap ya mimnya itu harus berjalan karena mim ini mempunyai sifat tawassut antara tertahan dan terlepas. Jadi jangan disudahkan seperti ini. Amlahum. Salah ya, tetap berjalan mimnya, tapi tidak boleh dengung. Amlahum bi amwalihim lakum nadhirun bisam'ihim yamliku wahum salimuna bihamdihim samkaha wa kam qasamna sam'ahum syamsun wa amtarna am turiduna wa ma'wahum jahannamu. Bisa ya? Coba Ustazah hitung, kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Amlahum. 1, 2, 3. Bi amwalihim. 1, 2, 3. Lakum nadhirun. Bisa kan? Nah, pinter. Alhamdulillah, paham semua ya anak-anakku yang salih-salihah. Untuk selanjutnya, anak-anak bisa maju ke depan membaca salah satu hukum yang 3 ini. Silakan maju ke depan membawa tartila masing-masing. Oke? Siap? Bagus. Nah, setelah kita sudah melalui pelajaran pada pagi hari ini dan alhamdulillah anak-anakku semua melaluinya dengan
semangat, dengan antusias, dengan bahagia karena sudah bisa melafalkan cara baca hukum mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah. Nah, untuk selanjutnya anak-anak, saya beri tugas di rumah, kalian cari hukum bacaan mim mati bertemu dengan huruf hijaiyah yang 3 itu, ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi, cari di dalam Al-Quran. Oke. Nah, jadi kesimpulan dari pelajaran hari ini adalah bahwasanya hukum mim mati ini dibagi menjadi 3, yaitu ikhfa syafawi, idgham mimi, dan izhar syafawi. Cara baca ikhfa syafawi dibacanya dengan samar. Sedangkan idgham mimi atau idgham syafawi dibacanya dengan cara mendengung. Dan izhar syafawi cara bacanya jelas atau terang tanpa mendengung dan disamarkan. Oke, semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat dan barokah untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan dari ustazah dari awal sampai akhir. Saya mohon maaf dan tetap semangat, tetap belajar Al-Quran dengan baik dan benar agar kita bisa selamat dunia akhirat. Amin amin ya rabbal alamin. Sampai di sini saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa lagi ya.